Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Risalatul Mu'awanah bersama guru kita Bapak Kiai Syatari Abdul Rauf, dan hari ini dengan tema sujud di atas sajadah tawadhu. Mari kita mulai majelis kita dengan membaca doa niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mengulur waktu lagi, kepada beliau Pak Kiai Syatari Abdul Rauf, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu majelis sahabat cinta, majelis ruang berkembang, alhamdulillah dengan izin Allah siang hari ini kita kembali diberi kesempatan mengkaji kembali mutiara-mutiara hikmah yang ada di kitab Risalatul Mu'awanah wal mudhaharah wal mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ya, kitab yang sedang, ya, tebal tidak, tipis juga tidak, yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Sesuai dengan judul bukunya, buku ini menjadi semacam panduan bagi siapapun yang ingin perjalanan hidupnya betul-betul sampai ke akhirat. Ya, sampai ke akhirat itu, ya, sampai ke surga tanpa mampir. Mampir kemana? Ya, kalau surga mampirnya kemana lagi kalau tidak ke neraka? Na'udzubillah. Ya, kita kalau bayangin kira-kira langsung atau mampir Bapak Ibu? Gak usah dibayangin mampir, nggih. Nah, untuk bisa langsung masuk ke surga tanpa harus mampir, buku ini menjadi salah satu panduannya, Risalatul Mu'awanah. Yang siang hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit, kita ingin bahas nasihat-nasihat beliau tentang bagaimana kita sujud di atas sajadah tawadhu. Ya.
Karena untuk sujud itu butuh sajadah. Ya, sajadah di sini bukan harus sajadah yang kita beli. Ya. Sajadah itu artinya tempat di mana kita sujud. Ya. Tanah yang kita pakai untuk sujud, ya itulah sajadah kita. Ya, karpet, ya ini sajadah. Kalau adanya lantai, ya lantai itu bisa jadi sajadah. Nah, tapi sujud itu tidak bisa kita lakukan kecuali di atas sajadah, namanya tawadhu'. Ya. Jadi orang yang tawadhu' dalam keadaan tidak sujud pun sebenarnya dia sujud. Ya, karena sujud di sini tidak harus seperti sujud waktu kita salat. Sujud di sini kan artinya ketundukan kita kepada Allah. Jadi pengertian sujud di sini artinya sangat luas. Ya. Bisakah kita sujud dengan kata-kata kita, Bapak Ibu? Bisa. Ketika kita hanya mengatakan yang baik, ya tidak mengatakan yang buruk, berarti kita sedang sujud dengan kata-kata kita. Ya. Pandangan mata, pendengaran telinga, gerak tangan, kaki, semua yang kita lakukan, kalau itu kita lakukan dalam rangka tunduk kepada Allah, itulah sejatinya sujud. Ya. Dagang itu bisa menjadi cerminan kita sujud. Ya, saat kita dagang itu betul-betul dengan jujur, dengan amanah, tidak menipu. Itulah sujudnya para pedagang. Tapi sekali lagi, sujud seperti ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali di atas sajadah, namanya tawadhu'. Ya. Sebab orang, ya, kalau tidak tawadhu', waktu sujud pun itu tidak akan bermakna sujud. Ya, jadi saat dia betul-betul sujud, tapi dia bukan orang yang tawadhu', maka walaupun dia sujud itu tidak bisa dihitung sebagai sujud. Ya, kalau sujudnya saja tidak bisa dianggap sujud, apalagi amal lain yang bukan sujud. Ya. Dulu di zaman dulu, di zaman sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang alim yang dia lagi sujud, orang saleh, dia lagi sujud. Terus ada anak muda, ya, yang ya bahasa gampangnya anak muda nakal, nginjek ya orang soleh yang lagi sujud tadi, diinjak padahal dia lagi sujud. Terasa nggak Bapak Ibu? Ya terasa diinjak. Ya, kira-kira kalau kita lagi sujud terus diinjak, yang injak preman, kira-kira apa yang akan terungkap dari lisan kita? Insya Allah kalau Bapak Ibu orang baik ya. Tapi ini dalam kisah tadi, orang soleh tadi kemudian bersumpah, fawallahi, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Fawallahi, engkau tidak akan mengampuni dosa kamu, yakni dosa nginjek saya yang sedang sujud. Allah dengar apa yang dikatakan oleh orang soleh ini. Maka Allah kemudian bertitah kepada Nabi yang hidup di zaman itu. Sampaikan kepada orang alim itu, aku hapus semua amal baiknya dan aku ampuni dosa anak muda yang menginjak tadi. Karena anak muda itu menginjak gak sengaja. Iya, tapi kata-kata orang soleh ini yang mengklaim fawallahi, Allah tidak mengampuni. Seolah-olah dia mengatasnamakan Allah kalau Allah itu tidak memiliki sifat maha mengampuni. Ya. Sepintas kita menyimpulkan berarti orang soleh yang sujud tadi itu orang soleh yang tawadhu' atau tidak tawadhu'? Tidak tawadhu'. Ya, merasa dirinya soleh, saya kan lagi sujud ke Allah, kok sembarangan sekali anak muda ini nginjak saya. Berarti dia merasa dirinya lebih terhormat, lebih mulia bila dibandingkan dengan anak muda yang tidak salih, yang tidak baik tadi. Itu kan cerminan bukan sifat sebuah tawadhu'.
Nah, karena itu memang sujud di atas sajadah tawadhu adalah keniscayaan. Berarti yang harus disiapkan kesiapan sujud atau kesiapan tawadhu'nya. Tawadhu'nya. Iya. Biasanya kita kalau sholat kan nyari sajadah dulu ya. Ya karena rasanya kalau sholat pakai sajadah itu lebih mantap. Tidak ada sajadah terbaik dalam hidup kita kecuali sajadah bernama tawadhu. Nah, inilah yang kemudian dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad di kitab Risalatul Mu'awanah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita simak ya, bagaimana nasihat beliau, ada satu hal yang sangat penting yang harus hadir dalam hidup ini. Apa itu Bapak Ibu? Memahami, mengerti, memaknai. Ya. Memahami, mengerti, memaknai. Ya, memahami. Ya, apa yang kita pahami ya tentang hidup ini? Kita harus paham betul apa sih hidup ini. Yang kedua mengerti. Ya, mengerti betul apa semua yang kita pahami. Karena tidak semua orang yang paham dia mengerti. Iya. Ya si orang soleh tadi kan fahamnya kalau ada orang nginjek orang yang sedang sujud itu kan ya, orang yang nggak tahu diri. Dia faham tapi dia tidak mengerti. Jadi perlu mengerti. Nah setelah mengerti kemudian memaknai. Iya. Kemudian memaknai. Iya. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai hidup ini. Iya. Banyak di antara kita yang ya bisa jadi tahapnya baru memahami atau memaknai. Iya. Sebagai satu contoh, ini kira-kira Bapak Ibu tahapnya sampai mana ini, memahami, mengerti atau memaknai. Kalau Bapak Ibu lagi sakit, pengennya apa Bapak Ibu? Kenapa nggak segera jawab? Iya, pengalaman membuktikan nih kayaknya Pak Satarius sudah mulai mau menjebak. Ya udahlah, umumnya orang kalau dikasih sakit pengennya, alhamdulillah keluar juga nih suaranya. Suara umumnya orang ya. Kalau Bapak Ibu kan orang-orang khusus semua nih. Makanya tidak jawab ya. Jadi ketika sakit pengennya sembuh. Berarti tahapnya mana? Memahami, mengerti atau memaknai? Kalau orang sudah tahapnya memaknai, ketika sakit pengennya sabar. Betul nggak Bapak Ibu? Karena tujuan Allah memberi kita sakit biar kita, loh kenapa terus sembuh? Kenapa ngeloncat? Biar saya sembuh. Padahal maksud Allah memberikan kepada kita sakit adalah biar kita punya kesempatan sabar. Mana yang lebih berharga, sembuh atau sabar? Yang lebih berharga kan sabar. Sabar lebih berharga daripada sembuh. Kenapa nggak ada pikiran untuk sabar dulu? Iya. Ada orang sakit, belum sempat ke dokter dia udah sembuh. Alhamdulillah, senang saya. Belum sempat ke dokter saya sudah sembuh. Sebenarnya sembuhnya dia itu kerugian nggak? Orang dia belum sempat sabar, sembuh kan rugi. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya, tapi dia merasa untung. Kenapa? Karena belum ke dokter. Ya. Nah, untung belum ke dokter itu bayangannya untung dalam wujud apa Bapak Ibu? Materi. Alhamdulillah nggak jadi ke dokter nih. Belum ke dokter sudah sembuh. Padahal sabar belum. Ya. Ini salah satu contoh betapa memang hidup tidak hanya sebatas memahami, tapi juga harus mengerti, dan yang lebih penting lagi adalah memaknai. Memaknai sakit, ya. Memaknai uang hilang, ya. Memaknai dihina orang,
Selama ini kita kalau dihina orang, kita memaknainya dengan makna apa, Bapak Ibu? Kita mengertinya dengan pengertian apa, kita memahaminya dengan pemahaman apa. Nah, semuanya ini memang pada akhirnya butuh mengaji. Ya, butuh panduan. Dan kitab yang disusun oleh beliau ini sebenarnya menjadi panduan bagi kita bagaimana kita memahami, mengerti, dan memaknai. Karena siapapun yang betul-betul memahami, mengerti, memaknai perjalanan hidup, apapun yang terjadi dalam hidup, maka insya Allah dia akan sampai pada tujuannya. Nah, terus bagaimana caranya agar saya bisa memahami, mengerti, memaknai? Sebenarnya, walaupun tadi saya sampaikan butuh mengaji, ya, tapi ada kekuatan yang tersimpan di balik semuanya, yakni kekuatan Allah. Dalam artian, kita tidak mungkin memahami dengan baik tanpa pertolongan Allah. Kita juga tidak mungkin mengerti dengan baik tentang hidup kecuali dengan bantuan Allah. Lebih-lebih memaknai. Ya seperti tadi itu kan sebenarnya sederhana. Ya kalau kita sakit ya pengennya sabar. Tapi kita pengennya sembuh gitu. Iya, pengennya sembuh. Iya. Bapak Ibu kalau diminta memilih, ya dikasih sakit cepat sembuh atau lama sembuh? Kalau cepat sembuh berarti sabarnya sebentar. Betul. Sabarnya kan sebentar karena cepat sembuh. Karena kalau sudah sembuh, ada kesempatan untuk sabar? Enggak. Iya. Sakit gigi, pengennya sehari atau 3 hari? Kalau sehari ya berarti sabarnya cuma sehari. Kalau 3 hari, sabarnya 3 hari. Berarti yang lebih beruntung itu yang cepat sembuh atau yang lama sembuh? Ini kan sebenarnya pengertian yang sudah sangat jelas itu. Tapi faktanya ya kita tetap kalau disuruh memilih ya sakit gigi jangan lama-lama, sehari aja udah lumayan lama itu. Apalagi 3 hari. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kita mengerti tapi tidak mau mengerti. Ya, tidak mau mengerti. Ya samalah yang sering kita sampaikan. Bapak Ibu kalau ngajarin anak, pengennya sekali faham atau harus berkali-kali? Sekali faham ya. Bahkan banyak orang tua yang membanggakan, wah anak saya cerdas sekali. Ya, saya jelasin sekali dia udah faham. Dan kita meremehkan orang yang punya anak yang tell me, telat mikir. Ya Allah, betul-betul saya udah ngajarin anak 5 kali dia nggak faham. Padahal, ya, mana yang lebih beruntung? Ngajarin sekali langsung faham atau berkali-kali? Tapi kita tetap aja kalau disuruh memilih, memilihnya sekali memahami. Nah itu kan sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk betul-betul mau memahami, mau mengerti, mau memaknai. Bisa jadi kalau sudah memahami, mengerti, memaknai kita bisa. Tapi mau memahami, mau mengerti, mau memaknai, nah itu tidak semua orang bisa karena memang butuh pertolongan Allah. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Lewat pintu-pintunya. Ya, lewat pintu-pintunya. Nah, salah satu pintu itu namanya adalah tawadhu'. Bahkan ini menjadi pintu yang sangat penting. Jadi tawadhu' itu bisa diartikan sajadah. Ya, tempat di mana kita akhirnya bisa sujud. Apapun yang dilakukan oleh orang yang tawadhu' adalah sujud dia kepada Allah. Bahkan orang yang tawadhu', makan pun itu wujud dari sujudnya dia kepada Allah. Ya, makan itu wujud dari sujudnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kadang menemukan hal-hal seperti ini dari orang-orang yang sederhana. Ya, kemarin saya
9 hari umrah. Alhamdulillah baru kemarin jam 4:30 nyampe rumah. Jadi ini mohon maaf kalau ya agak tapi nikmat. Nah, salah satu nikmat yang saya belajar dari Pak Misan namanya. Beliau itu makannya sederhana aja. Makan pakai nasi itu bagi beliau nikmat bukan main. Jadi ketika makan itu ya, di restoran itu kan ada banyak pilihan makanan. Beliau nggak ambil itu makanan-makanan yang lauk yang enak itu, ambil nasi. Kalaupun nyari temannya nasi itu kerupuk. Nanya kenapa sayur? Ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi sehat sampai akhir itu beliau sehat. Orang Sunda asli, saking aslinya ngomong Indonesia nggak bisa. Jadi kalau ngomong sama beliau itu ya harus harus Sunda. Ya nggak pasti saya ada bau-bau Sunda dikit. Jadi ya kadang bisa nyapa-nyapa beliau. Nah, Bapak Ibu, jadi ini tawadhu. Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau. Wa 'alaika bitawadhu'i fa innahu min akhlaqil mu'minin. Wa 'alaika dan wajib bagimu bitawadhu'i untuk bersikap tawadhu'. Fa innahu karena sesungguhnya tawadhu' itu min akhlaqil mu'minin, termasuk akhlaknya orang yang beriman. Jadi orang beriman itu pasti tawadhu'. Sebaliknya wa iyyaka jauhilah olehmu wa takabbur. Ya fa innallaha karena sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, ya tidak menyukai, tidak mencintai al mutakabbirina, orang-orang yang takabbur. Kalau sudah dikatakan Allah nggak suka, itu menunjukkan kehinaan dan ketercelaan apa saja yang tidak disukai oleh Allah. Wa man tawadhu'a, dan barang siapa yang tawadhu', rafa'a meninggikan atau mengangkat dia, ya, siapa yang mengangkat dia, orang yang tawadhu', Allahu Allah. Siapa yang tawadhu' akan ditinggikan oleh Allah. Wa man takabbara, dan barang siapa yang takabbur, wada'ahu, ya, merendahkan ya, orang yang takabur tadi, siapa yang merendahkan? Allahu Allah. Allah akan menghinakan orang-orang yang takabur. Ini kan bagian dari pengertian hidup, Bapak Ibu. Ya, bagian dari pengertian hidup. Jadi siapa yang merendahkan dirinya justru akan ditinggikan oleh Allah. Siapa yang meninggikan dirinya justru akan direndahkan oleh Allah. Maka kalau kita ingin hidup ini ditinggikan, caranya rendahkan diri kita, tawadhu'kan diri kita. Memang kadang hidup itu bertolak belakang dengan logika-logika yang selama ini ada pada diri manusia. Kalau pengen mulia ya harus memiliki segala hal yang membuat mereka mulia. Nah, yang membuat orang mulia itu kalau pakai kalung, kalung mulia. Tahu kalung mulia? Emas. Padahal siapa yang memuliakan orang yang mengenakan kalung mulia, gelang mulia? Tidak ada. Kalaupun ada, ya orang yang kelasnya sama. Buat apa kita dimuliakan oleh orang yang kelasnya sama rendahnya? Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sehingga tawadhu' itu betul-betul meninggikan derajat siapapun. Nah, lebih jauh beliau kemudian mengungkapkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. La yadkhulu, tidak akan masuk al-jannata, ke dalam surga, siapa? Man, orang, kana, yang adalah dia, fi qalbihi, di dalam hatinya itu mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu arti aslinya adalah atom. Cuma berhubung atom nggak kelihatan,
Sehingga sebagian guru-guru kita menyebut darah ini dengan biji sawi. Ya, pernah lihat biji sawi Bapak Ibu? Tapi makan sawi sering. Itu kan sebenarnya ada bijinya. Ya, kecil sekali yang kalau seandainya diletakkan di timbangan, kira-kira jarum timbangannya gerak nggak Bapak Ibu? Enggak. Apakah karena tidak ada beratnya? Enggak, tetap ada beratnya, tapi beratnya sangat kecil sehingga jarum itu tidak bergerak. Itu saja kalau ada orang yang memiliki kesombongan seberat biji sawi seperti ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mithqala dzarratin min kibr, seberat biji sawi kesombongan di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Seberat biji sawi. Kebayang kalau seberat biji jeruk, biji salak, biji durian. Na'udzubillah. Itu menunjukkan betapa memang Allah sangat-sangat tidak suka kepada orang yang sombong. Di hadis yang lain, Rasul juga mengatakan, ini ketika Rasul ditanya tentang apa itu kibar, apa itu sombong. Nah, Rasul menyebutnya al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Jadi kibar itu ukurannya ada dua, kriterianya ada dua. Pertama adalah al-kibru batrul haq. Batru itu menolak al-haq, kebenaran. Menolak kebenaran. Mungkin dia menolak karena dari orang yang tidak sepaham. Mungkin menolak dari orang yang tidak dia sukai. Mungkin menolak dari orang karena orang yang dia benci. Yakni radduhu, ini menolak kebenaran. Wa ghamtun nasi, dan ayani ikhtiqaruhum, menghina manusia, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Bagaimana kalau seandainya yang direndahkan itu memang betul-betul rendah? Ya termasuk. Gimana kalau seandainya yang dihinakan itu memang betul-betul dihina? Ya termasuk. Itu sombong. Ya, karena kalau orang nggak sombong, kalaupun ada orang yang hina, dia tidak berani menghinakan orang yang hina itu. Dia punya tugas bagaimana orang yang hina itu menjadi mulia. Jadi kalau ada orang mulia, katanya dia orang mulia, tapi begitu melihat orang hina, dia menghinakan orang yang hina itu, maka sebenarnya kelas dia sama dengan orang yang dia hinakan. Walaupun orang menyebut dia sebagai orang yang mulia. Ya, kita bisa bayangkan kalau orang itu menghina ulama. Menghina ulama, merendahkan ulama, tidak menganggap ulama. Karena itu jalan hidup kita yang betul-betul ingin selamat sampai ke akhirat, kita tidak berani menghinakan siapapun, merendahkan siapapun. Kalau setan nggak usah direndahkan lah emang dia. Sehingga kalau setan juga nggak usah kita rendah-rendahkan lah, buat apa kita merendah-rendahkan setan? Memang dia makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia enggak. Alah, belum dia enggak prospek gitu. Dia udah sekelas setan. Ya paling nanti di akhirat masuk neraka. Itu tidak akan dilakukan oleh orang yang tawadhu. Itu menunjukkan kalau orang seperti ini adalah orang yang hina. Apalagi sampai menjudge, pasti masuk neraka. Seolah neraka itu milik dia, atau menganggap dia tidak akan diampuni oleh Allah. Itu Allah bisa marah. Karena kalau orang yang mengatakan dia tidak akan diampuni oleh Allah, dia kan sudah bicara atas nama Allah. Dia tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Itu sama dengan menafikan salah satu sifat dan nama Allah, yaitu Al-Ghafur. Kalau sampai ada orang yang mengatakan dia tidak akan mungkin diampuni oleh Allah, sama aja dengan menafikan nama Allah, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, dan nama-nama yang sejenis. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Beliau kemudian menyimpulkan soal tawadhu' ini lewat tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda orang yang rendah hati atau tawadhu'. Yang pertama, lebih senang menjadi orang yang tak terkenal dan tak suka menjadi orang populer. Ya, enggak ada niat. Ya. Kalaupun akhirnya terkenal, ya karena diterkenalkan oleh Allah. Ya, dipopulerkan oleh Allah. Ya diterima itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tidak akan mengemas-ngemas dirinya sehingga kemudian dia terkenal. Ya dia alami aja. Ya tugas saya menyampaikan, ya saya sampaikan. Tugas saya sedekah, ya sedekah. Tugas saya ibadah, ya ibadah. Ya. Lagi ibadah, ya lagi ngajar, lagi sedekah, ada yang memvideokan terus viral. Itu yang memviralkan siapa? Ya yang memvideokan. Lahiriahnya, tapi batiniahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima sebagai ujian yang berat. Yang kedua, mau menerima kebenaran dari siapa saja, baik dari orang terhormat maupun dari orang rendah. Itu tanda-tanda orang yang rendah hati. Sehingga kalau ngaji yang tidak pernah membeda-bedakan ya, kepada siapa saya mengaji. Iya, enggak. Membaca buku juga tidak membeda-bedakan. Ya, semua diterima dengan rasa yang sama. Ya, termasuk kebenaran itu ya imam. Ya, tidak pernah membeda-bedakan imam sholat. Ya. Saya enaknya kalau sholat itu diimami oleh A, oleh B. Gitu. Kenapa harus membeda-bedakan? Karena sebenarnya imam itu kan ya, sosok yang memang dibutuhkan untuk bisa sholat berjamaah. Yang ketiga, mencintai orang-orang fakir serta senang berkumpul dan duduk bersama mereka. Jadi senangnya kumpul sama orang-orang fakir dan berkumpul duduk bersama dengan mereka. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, suka menunaikan kepentingan orang lain dengan sesempurna mungkin. Dan yang terakhir kata beliau, berterima kasih kepada orang yang memperhatikan hak yang dibebankan kepada mereka. Ya, jadi semisal ya, seorang majikan yang punya pembantu, ya, itu ya terima kasih terus kepada pembantunya. Ya, kan majikan punya hak atas pembantu. Haknya apa? Kalau sebagai pembantu kepada majikan, hak majikan ya rumahnya bersih, mengerjakan apa yang memang menjadi tugasnya. Ya terima kasih. Ya, Bibi terima kasih udah membersihkan rumah saya. Ya, Bibi masak dan selesai Bibi terima kasih ya. Ibu mau masak. Ya, jadi yang memberi hak itu, yang memiliki hak itu yang berterima kasih. Nah sehingga kalau kita bersedekah, yang berterima kasih yang menerima atau yang memberi sedekah? Yang harus terima kasih duluan. Yang memberi. Selama ini dalam pengertian kita yang terima kasih siapa? Yang menerima. Sehingga kalau yang menerima nggak terima kasih, kapok. Jadi blacklist sudahlah. Dia nggak ada kata terima kasih sama sekali. Enggak. Karena yang butuh terima kasih adalah yang memberi. Itu tanda yang memberi sedekah itu adalah orang yang tawadhu. Ya, orang yang tawadhu. Ya, serta memaafkan orang-orang yang melalaikannya. Ya. Jadi kalau pembantu ya, dia lalai dengan tugasnya. Ya. Kalau majikannya tawadhu diapakan? Ya, setidak-tidaknya dimaafkan. Ya, itu berarti tanda majikannya majikan yang tawadhu. Ya, memaafkan. Ya. Ibu maaf ya. Tadi nggak bisa nyapu karena kepala agak pening. Nggak apa-apa Bi, udah Bibi istirahat aja. Ya biar saya yang nyapu. Itu majikan yang tawadhu nggak? Oh tawadhu. Ya.
Inilah tanda-tanda orang yang tawadhu' menurut beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita ingin bahas gimana caranya kita bisa tawadhu'. Nah, sebelum kita bahas gimana caranya kita bisa tawadhu', sebenarnya akan lebih mudah kita bahas kenapa orang bisa sombong. Kenapa orang bisa sombong? Ada nggak orang sombong, Bapak Ibu? Ada. Kok bisa ya ada orang yang sombong? Ya, karena sebenarnya manusia yang tahu diri itu dia tawadhu'. Ya, kenapa tawadhu'? Dilihat dari asal usul dia. Ya, kan asal usul manusia dari saripati air yang hina. Terus sudah sekita ini kita juga nggak bisa sombong kemana? Kenapa? Karena kemana-mana kita bawa apa, Bapak Ibu? Bawa kotoran. Untung disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan bukankah memang aslinya kita ini banyak kekurangan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu cara kita memahami, mengerti, dan memaknai hidup itu sebenarnya kita bisa melihat dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Ya, karena semua yang Allah ajarkan kepada kita itu pasti mengandung pemahaman, pengertian, dan pemaknaan. Semua pasti ada pelajarannya. Pelajaran yang membuat kita jadi memahami, mengerti, dan memaknai. Ya, contoh paling mudah sholat. Ada pemahaman nggak yang kita dapatkan dari sholat? Ada. Ada pengertian? Ada. Ada pemaknaan? Ada. Ya, ada. Beberapa pernah kita bahas tentang bagaimana kita memaknai sholat. Sehingga sholat itu tidak cuma sekedar gerak badan, ucapan, lisan. Tapi kita bisa memaknai. Dan kalau kita bisa memaknai, makna itu yang kita peroleh dari ibadah sholat kita. Sehingga sholat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, Bapak Ibu, apapun amal baik kita, itu sebenarnya adalah kesempatan baik kita untuk menghadap Allah, dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Terutama kita menyerahkan hati kita ke Allah. Jadi contoh sholat tadi. Jadi waktu kita sholat itu sebenarnya ya kita menghadap Allah, terus kita serahkan hati kita ke Allah. Ya Allah, ini hati saya. Tolong isi hati saya ini ya Allah dengan kekayaan yang saya butuhkan untuk hidup. Ya, kekayaan yang dibutuhkan oleh hati. Kira-kira kekayaan yang dibutuhkan oleh hati apa, Bapak Ibu? Ya banyak. Ada ikhlas, ada ridha, ada sabar. Nah, termasuk nanti tawadhu. Ya, tawadhu. Ya. Jadi waktu kita salat itu betul-betul kita sedang menyerahkan hati kita, minta kepada Allah. Karena memang logikanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua akhlak baik yang disebutkan oleh beliau itu letaknya di mana? Di hati. Sabar itu adanya di mana? Di hati. Ikhlas di hati. Ridha di hati. Tawadhu di hati. Bisa nggak kita mengisi sendiri hati kita dengan sabar? Nggak bisa. Ya, buktinya tadi begitu kita dikasih sakit, pengennya apa? Pengen sembuh, nggak pengen sabar. Ya, makanya kalau sakit jangan lama-lama. Ya, padahal sabar itu lebih bernilai daripada sembuh. Ya, itu menunjukkan memang kita sendiri nggak mampu, nggak mampu memasukkan sabar itu ke dalam hati kita. Sebagaimana kita juga tidak bisa minta orang lain memasukkan sabar ke dalam hati kita. Jadi walaupun ibu semisal punya suami yang sangat sabar, belum tentu istrinya jadi sabar. Malah kalau punya suami sabar, istrinya nggak sabar, rezeki nggak ibu? Rezeki, alhamdulillah punya suami yang sabar.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh lain ya sebelum nanti kita bahas. Ibu pengen nggak suami ibu jadi qurrata ayun bagi ibu? Pengen. Iya, pengen. Caranya caranya ibu harus jadi qurrata ayun bagi suami. Iya. Persoalannya, ibu ternyata punya suami yang sudah qurrata ayun. Berarti ibu punya kesempatan nggak untuk jadi qurrata ayun bagi suami? Kalau suami sudah jadi qurrata ayun, berarti pilihan bagi istrinya jadi qurrata ayun atau atau sebaliknya. Kalau suaminya sudah qurrata ayun, maka pilihan bagi istrinya ya jadi qurrata ayun. Tetapi yang qurrata ayunnya asli yang mana? Suaminya atau istrinya? Suaminya. Suaminya. Berarti kalau ada istri punya suami sudah qurrata ayun, itu bagi istrinya musibah enggak? Aslinya musibah enggak Bapak Ibu? Musibah. Kenapa musibah? Karena istrinya tidak bisa jadi qurrata ayun bagi. Kalaupun dia jadi qurrata ayun, itu qurrata ayun yang asli atau yang enggak asli? Yang enggak asli. Lagi mana suami saya sudah qurrata ayun ya? Masa saya jadi jadi tidak qurrata ayun? Ya. Maka suami istri harus cepet-cepetan. Kalau yang qurrata ayun istrinya lebih dahulu, berarti Bapak punya kesempatan qurrata ayun nggak bagi istrinya? Yang asli. Ya istri saya sudah qurrata ayun ya. Masa saya sebagai suami nggak jadi qurrata ayun? Berarti qurrata ayunnya asli nggak? Enggak. Ya, enggak. Karena istrinya sudah duluan. Betul? Betul? Itu yang kita sebut sebagai pengertian. Tapi kan betapa banyaknya suami belum jadi qurrata ayun bagi istrinya, istrinya sudah jadi qurrata ayun. Kira-kira suaminya gimana? Alhamdulillah, walaupun saya suka marah sama istri saya enggak. Padahal itulah yang sebenarnya dianggap sebagai musibah. Pengertian ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal yang sangat penting untuk membuat kita bisa memaknai apapun yang ada dalam hidup ini. Nah, di kesempatan hari ini kita ingin mengambil ibrah Bapak Ibu untuk bisa menjadi pribadi yang tawadhu dari amalan yang biasa dilakukan oleh orang yang umrah. Ini bukan karena saya habis umrah, bukan. Ya, semua ngepasi saja karena memang kita melihat ada korelasi yang sangat tepat ya, dari amalan ketika orang umrah atau haji. Apa itu Bapak Ibu? Amalan yang sebenarnya hukumnya tidak wajib ya, bagi orang yang umrah, bagi orang yang haji. Hukumnya tidak wajib, tapi ini mengandung keutamaan yang sangat tinggi. Ini kita tebak-tebakan dulu. Apa itu Bapak Ibu? Pasti dilakukan oleh orang yang umrah atau haji. Tapi nggak wajib. Wah, ini berarti harus umrah lagi nih. Ini mumpung ada Mas Tian ini. Ayo Mas Tian ya, ajak bareng. Ya. Insya Allah kalau sama Mas Tian ya, umrahnya gratis ya. Pesawatnya. Iya, yang nggak gratis. Jadi memang Mas Tian ini memang ya, profesinya ngajak orang untuk melakukan kebaikan di Mas Tian ya. Insya Allah ya, ngajak kita umrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang ingat? Ini lihat kain apa ini Bapak Ibu? Jangan bilang handuk, ini bukan. Kain ihram. Iya. Apa ucapan terbaik ketika kita ihram? Apa Bapak Ibu?
Talbiyah. Iya, wajib nggak talbiyah itu? Enggak. Iya, enggak wajib. Waktu kita ikhram, waktu kita umrah, waktu kita haji, mengucapkan talbiyah itu enggak wajib. Karena kalau umrah kan cuma 4 ya, ikhram, tawaf, sa'i, tahallul. Talbiyah itu enggak masuk sebagai hal yang wajib. Jadi kalau selama ikhram tidak bertalbiyah ya enggak apa-apa. Tapi dia mengandung nilai makna yang sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, kita ingin mengambil ibrah dari talbiyah ini. Tentu kalau ibrah pelajaran tidak harus kita umrah, tidak harus kita berpakaian ikhram. Iya. Tapi kita ingin menjadikan talbiyah ini semacam madrasah bagi kita, ya, agar kita bisa tawadhu'. Ya, karena memang nilai tawadhu'nya sangat kuat. Talbiyah tentu Bapak Ibu hafal ya. Boleh kita bertalbiyah sebentar Bapak Ibu? Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wah, rasanya nikmat banget ya kalau kita baca ini sambil jalan bareng dari hotel menuju ke Masjidil Haram ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Ada pelajaran penting ya, bagi orang yang betul-betul ingin merasakan tawadhu' yang sesungguhnya. Nah, mari kita fahami sebentar ya tentang talbiyah ini. Apa saja pesan yang kita temukan di balik talbiyah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari kalimat awal talbiyah ini, 3 kata, labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilan. Labbaik artinya aku penuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah. Labbaik aku penuhi panggilan. Jadi orang-orang yang bisa umrah itu sadar betul bahwa saya bisa umrah ini semata-mata karena panggilan Allah, bukan karena punya uang, ya, bukan karena mampu, ya, bukan karena punya biaya semata, enggak. Tapi di atas semuanya, ya, umrah itu adalah panggilan, dan itu kita ungkapkan kepada Allah. Ya Allah, saya datang ke tanah suci ini, ya, tidak untuk apa-apa ya Allah, tapi untuk memenuhi panggilanmu. Hanya untuk memenuhi panggilanmu. Bukan karena ingin tahu kayak apa sih Mekah sekarang. Ya, bukan karena ingin membeli oleh-oleh yang adanya cuma di Mekah. Ya, enggak. Tapi memang betul-betul ingin memenuhi panggilan Allah. Karena itu, talbiyah adalah ungkapan kesungguhan untuk sesegera mungkin memenuhi seluruh panggilan dan perintah Allah Ta'ala. Sehingga nanti efek alamiahnya adalah talbiyah ini tidak hanya sekedar memenuhi panggilan Allah untuk umrah. Karena panggilan Allah itu tidak hanya umrah. Semua kebaikan itu sebenarnya adalah panggilan Allah. Salat itu kan panggilan Allah. Ya, bahkan nyata betul panggilannya. Dengan kalimat hayya 'alas shalah. Sedekah itu panggilan Allah. Mengaji panggilan pengurus MSC, bukan. Kita ngaji begini adalah panggilan Allah. Pengurus MSC juga mendirikan MSC ini juga adalah atas dasar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu pun yang kita lakukan dalam hidup ini kecuali panggilan Allah. Dan Allah itu hanya memanggil kita untuk melakukan amal kebaikan. Ya, untuk melakukan amal kebaikan. Nah, karena amal kebaikan itu panggilan Allah, semestinya dilakukan segera atau ditunda? Segera. Ya. Suratul istijabah ya, kalau dalam bahasa akhlaknya. Bagaimana kita menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, karena itu Bapak Ibu,
Ini biasanya nasihat yang disampaikan ya kepada jamaah umroh haji untuk melantunkan talbiyah dengan hati yang lembut, kuat, dan yakin akan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Jadi betul-betul merasakan ya, lewat talbiyah ini hati kita jadi lembut, hati kita jadi kuat, dan hati kita jadi yakin. Yakin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lembut, kuat, dan yakin ini kelak nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan menjadi magnet bagi semua kebaikan-kebaikan untuk masuk ke dalam hati. Untuk masuk ke dalam hati. Karena hati itu diibaratkan tanah. Diibaratkan tanah. Tanah kalau lembut, kuat, itu kalau hujan, air hujannya nyerap nggak masuk ke dalam tanah. Ya, dan karena tanahnya kuat, maka air yang meresap masuk ke dalam tanah itu akan disimpan oleh tanah. Ya, tidak akan kemana-mana. Ya, tidak akan ke mana-mana. Ya. Beda dengan pasir. Pasir kan tanah juga ya. Tapi dia nggak terlalu kuat. Ya, sehingga dia bisa meresapkan air, tapi airnya kemudian nggak tahu kemana. Tapi kalau tanah yang betul-betul tanah itu kan lembut, kuat, nah yakin ini yang akan membuat air yang tersimpan di dalam tanah itu akan memancar kembali dalam bentuk mata air. Nah, gambaran hati kita seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau hati kita lembut, kuat, dan yakin, ya, maka hati kita akan mudah menyerap segala kebaikan, ikhlas, ya, ridho, qanaah, ya, termasuk sabar, tawadhu, itu akan mudah masuk ke dalam hati. Dan nanti oleh hati disimpan. Ya, sabar, ikhlas, tawadhu itu disimpan. Disimpan untuk apa? Untuk kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk amal kebaikan yang bermanfaat bagi semua orang. Tanah, ya, kalaupun tidak keluar mata air, ya, dia akan keluar masuk ke dalam sumur. Ada nggak sumur yang nggak pernah kering walau kemarau? Oh, itu pasti ya. Tanah di sekeliling sumur itu betul-betul tanah yang bagus, sehingga walaupun kemarau airnya tetap mengalir. Nah, hati kita sangat diharapkan memiliki 3 sifat ini, lembut, kuat, dan yakin. Ya, mungkin suatu saat kita ingin bahas ya, seperti apa hati yang lembut, kuat, dan yakin, sehingga kemudian akan memancar dari hati seperti ini mata air kebaikan yang ya, dibutuhkan oleh siapapun. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, lembut, kuat, dan yakinnya hati inilah yang memudahkan hati untuk bisa menerima ya, segala kebaikan, terutama kebaikan bernama tawadhu. Nah, ini yang kita ingin lihat sama-sama. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Ada kata la syarika lak. Ya, tidak ada sekutu bagimu. Itu artinya apa Bapak Ibu? Penting hati yang kuat itu adalah hati yang di dalamnya hanya ada Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu kita talbiyah, itu betul-betul kita sedang menyerahkan hati kita kepada Allah. Ya Allah, inilah hati saya. Di hati saya ini enggak ada selainmu ya Allah. Enggak ada selainmu. Ya, tolong isi hati saya ini ya Allah dengan kekayaan hidup yang kami butuhkan. Jadi logikanya itu sama seperti kita butuh air. Nah, kita ada gelasnya. Nah, tapi yang pegang tekonya itu orang. Nah, maka kalau kita pengen di gelas yang kita pegang itu ada air, apa yang kita lakukan? Ya kita ulurkan ya gelas itu ke yang pegang teko. Ya biasanya kalau pertemuan itu ada di tengah-tengah itu
jog ya. Ya. Soalnya airnya udah habis, nanti kan ada panitia yang keliling bawa teko. Itu yang akan dikasih air siapa? Yang mengulurkan gelasnya. Iya. Kalau yang tidak mengulurkan gelasnya, ya nggak akan dikasih. Atau panitia mau nuangkan tapi ternyata gelasnya kotor gitu. Nah, kalau gelasnya kotor kan panitia akan bilang apa? Pak maaf ini ganti gelas aja Pak. Ini gelasnya kotor atau dicuci dulu. Nah kira-kira seperti itu hati kita Bapak Ibu. Jadi Allah akan menuangkan segala kebaikannya untuk kita, dimasukkan ke dalam hati. Kalau di hati kita ini tidak ada yang lain kecuali Allah, la syarikalah. Kalau masih ada selain Allah, di hati kita ini masih ada klaim ya, bahwa saya kaya ini ya karena saya kerja, saya berusaha, saya banting tulang, peras keringat, ya makanya saya jadi kaya. Ya, kira-kira mungkin nggak Allah akan menuangkan air tawadhu ke dalam hati seperti ini? Enggak. Enggak. Ya, enggak akan. Jadi memang la syarikalah, tidak ada sekutu. Sehingga dalam bahasa yang lebih jelas Bapak Ibu, talbiyah adalah tekad diri untuk mengosongkan hati dari apapun selain Allah. Tekad diri untuk mengosongkan hati dari apapun selain Allah. Kalau dalam bahasa para alim, ya mereka mengungkapkannya dengan kalimat ma fi qalbi ghairallah. Kita mungkin sering mendengar ungkapan ini, ma fi qalbi, tiadalah di hatiku ini ghairullahi, selain Allah. Di hatiku ini tidak ada selain Allah. Selain Allah tidak ada di dalam hatiku. Ma fi qalbi ghairullah. Ya Allah, ya karena itu kita terus berdoa. Dan ini sebenarnya yang tersimpan di dalam ungkapan talbiyah tadi. Ya, tersirat di situ ada doa, ya Allah, sunyikan hati kami dari apapun selainmu, sibukkan hati kami dengan zikir, mengingat. Sehingga kita nggak bisa mengingat apapun selain hanya mengingat Allah. Kalaupun kita mengingat sesuatu, itu dalam rangka menguatkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, talbiyah itu betul-betul menjadi ungkapan, ya Allah, aku sudah kosongkan hatiku dari apapun selainmu, ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu dalam keadaan, ya Allah, saya tidak membawa apapun di dalam hatiku ini kecuali namamu. Nah, orang-orang seperti inilah yang kelak nanti hatinya akan diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, la ilaha illallah itu kan cerminan dari cahaya tauhid. Ya. Dan cahaya tauhid hanya akan menembus relung hati yang sudah tercelup dalam celupan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang segala-galanya dalam hidup saya ini kecuali Engkau, ya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu at-tauhid? At-tauhid itu sebenarnya memiliki arti ifradullah azza wa jal bima yakhtassu bih. Jadi tauhid adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dengan apa saja yang hanya dikhususkan untuk Allah. Mengesahkan Allah azza wa jalla dengan apa saja yang hanya dikhususkan untuk Allah. Ya, walaupun di sini ada kata hanya dikhususkan untuk Allah, pertanyaannya, adakah dalam hidup kita ini yang tidak bisa kita khususkan untuk Allah? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Betul-betul nggak ada. Mungkinkah kita menjadikan rezeki itu sebagai hasil dari kerja keras kita? Bisa nggak Bapak Ibu? Enggak. Rezeki itu sepenuhnya adalah pemberian Allah. Tidak ada kaitan dengan soal kerja keras. Ya, saya mungkin pernah cerita bagaimana Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik, ya. Ada perbedaan persepsi. Kata Imam Asy-Syafi'i, kita kalau pengen dapat rezeki ya harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Kata Imam Malik, enggak, rezeki itu ya urusan
Allah. Kalau Allah berkehendak ya Allah pasti kasih rezeki. Iya. Nah, Imam Syafi'i sebenarnya kemudian mengungkapkan lagi alasannya, tapi Imam Malik bergeming, pokoknya rezeki itu urusan Allah. Ya karena dengan guru beliau nggak mau melanjutkan ya. Ya udah selesai sampai di situ. Imam Syafi'i kemudian keluar. Pas di jalan ada orang yang ngajak. Ya, waktu itu beliau masih muda kan, masih pemuda ya. Ada orang yang nggak kenal sama beliau. Anak muda, mau nggak nih? Ada kesempatan metik anggur. Nanti akan dapat bayaran. Akhirnya Imam Syafi'i ikut. Syafi'i muda tadi ikut metik anggur. Nah selesai metik anggur milik orang, nah beliau kemudian dikasih anggur besar-besar. Imam Syafi'i senang. Nah bukan semata-mata karena dapat anggur, semata-mata ingin membuktikan kepada gurunya bahwa rezeki itu harus dengan usaha. Maka ketika sudah dapat anggur, beliau nggak pulang, beliau balik lagi ke Imam Malik. Terus tunjukkan, Imam, ini buktinya. Saya dapat anggur karena saya berusaha. Ya. Sambil dikasihkan ya, anggur itu ke gurunya. Silahkan guru. Ya. Nah kan betul guru. Ya. Hanya dengan usaha, ya, saya bisa dapat anggur. Kata Imam Malik, enggak juga. Iya, nggak harus usaha kok untuk dapat anggur. Loh guru ini gimana nih? Saya dapat anggur ini kan karena saya usaha. Betul. Tapi saya juga dapat anggur kan? Apakah saya ikut memetik seperti kamu? Mendengar itu Mama Syafi'i diam nih. Benar juga. Ya. Jadi nggak ada apapun dalam hidup kita yang nggak bisa dikhususkan ke Allah. Nggak bisa, nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada dosa sebenarnya itu tujuan orang bukan tujuan ya. Orang kalau berdosa apa yang harus dia lakukan? Taubat. Taubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebenarnya hakikat dari tauhid. Nah, karena itu ini bicara soal kenapa ada orang yang hatinya ya tertutup, cahaya tauhid tidak bisa masuk. Ada 3 penyebabnya. 3 penyebab cahaya tauhid tidak masuk ke dalam hati: pujian, nikmat, kekuasaan. Pujian, nikmat, kekuasaan. Ya. Inilah 3 penyebab cahaya tauhid tidak bisa masuk ke dalam hati. Ya, tertutup oleh pujian, nikmat, dan kekuasaan. Ya. Tapi ini masih koma. Nah ini lanjutannya. Ketiganya menjadi penyebab tidak masuknya cahaya tauhid ke dalam hati saat diklaim milik diri sendiri. Milik diri sendiri. Ini pujian berarti milik saya. Luar biasa. Ya, ternyata semua orang memuji saya. Dia merasa pujian itu menjadi milik dia. Ya, ada orang yang mendapatkan nikmat yang sangat melimpah, dia kemudian mengklaim ini milik saya, itu mobil milik saya, itu rumah milik saya, itu makanan milik saya. Kekuasaan juga sama. Ya. Nah, ketika orang mengklaim ketiganya sebagai miliknya, cahaya tauhid tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Cahaya tauhid tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Itu orang kalau sudah mengklaim. Dan rata-rata Bapak Ibu, orang kalau sudah dapat pujian, dapat nikmat, dapat kekuasaan, itu disandarkan ke Allah atau kepada dirinya? Kepada dirinya. Orang-orang memuji saya cantik, seolah-olah cantik itu adalah dirinya. Atau dipuji karena amalnya. Semua orang memuji saya ahli sedekah, ahli pengajian. Nah kalau sudah mengklaim pujian, nikmat, kekuasaan, dan kalau kita perhatikan segala urusan dalam hidup kita itu kembalinya kepada 3 ini: pujian, nikmat, kekuasaan. Pujian biasanya karena akibat amal. Amal. Amal baik. Orang memuji. Nikmat. Nikmat ini juga akan menimbulkan kekaguman, apalagi kekuasaan.
Nah karena itu talbiyah mengingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh talbiyah? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Pujian, nikmat, kekuasaan yang diklaim menjadi milik sendiri, inilah yang akan menumbuhkan rasa sombong. Ya, betul Bapak Ibu? Ya, sombong dengan anak cucunya, ya. Ujub, bangga, ya, takabur. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, maka talbiyah ini betul-betul mengingatkan kita, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Sungguh segala puji, nikmat dan kerajaan langit dan bumi adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Kerajaan berarti kekuasaan. Jadi lewat talbiyah ini kita menyadarkan diri kita, enggak ya Allah, pujian ini bukan milikku, nikmat ini bukan milikku, kekuasaan juga bukan milikku, semuanya adalah milikmu. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu siapapun yang ingin tawadhu' maka ia harus, nah terus bagaimana caranya agar kita bisa tawadhu'? Ini talbiyah memang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita pengen tawadhu', ternyata itu kita harus memiliki pujian, nikmat dan kekuasaan ini. Jadi kalau kita pengen betul-betul tawadhu' yang asli, maka kita harus mendapatkan, bahasanya bukan memiliki, mendapatkan, ya. Mendapatkan pujian, mendapatkan nikmat, mendapatkan kekuasaan. Ya, lantas menyerahkan ketiganya sebagai milik Allah semata. Ini yang membuat kita bisa tawadhu'. Ya. Jadi tawadhu' itu hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang dapat pujian. Ya, dapat pujian. Orang kalau dapat celaan terus tawadhu', kira-kira nilai tawadhu'nya sama nggak dengan orang yang mendapatkan pujian? Beda. Jadi kalau kita pengen tawadhu' yang berkelas, jadilah kita orang yang betul-betul mendapatkan pujian, nikmat dan kekuasaan. Setelah kita mendapatkan, kita serahkan ketiganya kepada Allah semata. Jadi kalimat innal hamda wan ni'mata laka wal mulk itu bukan berarti kemudian ya udahlah, ya saya enggak perlu berambisi untuk dapat pujian. Enggak. Ya enggak. Jadi salah satu modal kita bisa menjadi orang yang tawadhu' adalah kita beramal sebaik-baiknya sampai kemudian orang memuji kita. Begitu orang memuji kita, kita terima pujian itu tidak untuk kita miliki, tapi untuk kita kembalikan kepada Allah dengan kita mengatakan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Jadi salah kalau seandainya ada orang yang, bu kok sedekahnya pas-pasan, kok sholatnya pas-pasan, kok baca Qur'annya pas-pasan, terus dia bilang, iya saya takut kalau sampai dipuji orang. Nanti kalau saya dipuji orang saya jadi sombong. Iya, itu keliru. Iya. Pak kok nggak semangat? Iya, nggak semangat menjemput nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebenarnya sih saya bisa aja menjemput nikmat Allah, tapi kalau sampai kemudian Allah ngasih saya nikmat banyak, ya gara-gara saya berusaha, ya terus Allah ngasih saya alpad, susah saya, nanti saya jadi sombong. Udahlah pas-pasan begini ya, kemana-mana pakai kendaraan yang sederhana, ya biar saya tawadhu'. Itu tawadhu' yang ibarat orang sujud tidak ada sajadahnya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai penutup Bapak Ibu, ya 5 kebaikan di balik pujian. Inilah yang menyebabkan kita harus dipuji orang. Karena kalau kita dipuji orang, justru kita akan mendapatkan 5 kebaikan ini. Apa 5 kebaikan di balik pujian yang tidak akan didapatkan oleh orang yang nggak pernah dipuji?
Kalau orang nggak dipuji orang, ya dia tidak akan merasakan 5 kebaikan ini. Yang pertama adalah membuat kita teringat dengan aib dan kekurangan diri. Karena seberapapun kita dipuji orang, kita pasti punya aib, kita pasti punya kekurangan. Siapa yang ingatan dia kepada aib kekurangan dirinya yang lebih bernilai, saat dipuji atau saat dicaci? Kalau orang dicaci terus ingat saya memang punya banyak kekurangan, punya banyak aib, ya itu pengakuan ya, sesuai dengan kenyataan. Tapi orang sudah dipuji tapi dia masih ingat aib dirinya, ingat kekurangan dirinya, itu kan luar biasa. Ya. Karena banyak orang yang ketika dipuji itu lupa bahwa dia punya aib yang jauh lebih banyak daripada kebaikan yang membuat orang memuji dia. Ini yang pertama. Yang kedua, rasa malu di hadapan Allah. Kenapa malu? Ya karena kita tahu Allah tahu siapa aslinya kita. Siapa aslinya kita? Kita merasa malu di hadapan Allah. Saya pakai motor. Ya. Tapi sebenarnya itu motornya Pak Sigit. Semisal ini contoh. Nah ternyata orang-orang memuji motor yang saya pakai ini. Oh Pak Sotori motornya luar biasa. Ya, tapi Pak Sigitnya ada di situ. Itu saya jadi malu nggak nih? Malu. Kenapa? Ini bukan motor saya, itu motornya. Kira-kira Pak Sigit ngelihat saya yang dipuji banyak orang itu, Pak Sigitnya gimana? Senyum-senyum. Senyum-senyum yang kalau saya ngelihat Pak Sigit, aduh malu banget nih. Karena mestinya yang dipuji siapa? Pak Sigit. Ya, maka saya akan terus terang, Pak, dengan salah memuji saya. Ini bukan motor saya, ini motor Pak Sigit. Maka itulah yang kemudian kita katakan, iya, ibu salah memuji saya. Karena kebaikan-kebaikan saya. Karena saya bisa baik ini semata adalah karena pertolongan Allah. Jadi kalau ibu memuji, puji Allah saja. Jangan memuji saya. Ya. Tapi ya tidak harus disampaikan juga begitu. Kalau orang itu nggak terlalu kenal dengan kita. Tapi kan yang pasti kita jadi malu. Karena Allah tahu betul siapa kita. Yang ketiga, meyakini bahwa segala pujian adalah untuk dan milik Allah semata. Ya Allah, Engkau sudah lihat bagaimana mereka memuji saya. Ya Allah, padahal saya baik ini kan karena pertolongan-Mu. Saya tidak merasa itu pujian untuk saya. Saya serahkan pujian ini kepadamu. Engkau yang lebih berhak menerima pujian. Saya tidak ada hak untuk merasa memiliki pujian atau pantas untuk dipuji. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, merasakan betapa ikhlas adalah mentari yang akan membuat amal kebaikan kita selalu mekar, menebar wangi sama. Karena ikhlas yang sesungguhnya Bapak Ibu, ikhlas di tengah-tengah cacian orang atau pujian orang, yang lebih asli cacian. Yang lebih terasa. Orang kalau dicaci kemudian ikhlas itu dibanding ikhlas tapi dalam keadaan dipuji banyak orang. Yang lebih bernilai saat dipuji atau saat dicaci? Orang kalau dicaci, nggak apa-apa, wong saya amal itu ikhlas karena Allah kok. Terserah aja dia mencaci saya. Dia tidak tahu kalau saya amalnya ikhlas karena Allah. Tapi bisa nggak kita mengatakan yang sama seperti ini ketika dipuji orang? Lebih susah mana? Lebih susah dipuji. Iya, lebih susah dipuji. Berarti ikhlas yang asli itu ikhlas dalam taburan pujian atau dalam taburan cacian? Pujian. Itu yang ikhlasnya betul-betul asli. Itu yang ikhlasnya betul-betul asli.
Ya. Justru di tengah-tengah begitu banyak orang yang memuji. Ya. Tetap menjaga keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas di tengah-tengah pujian itu lebih berat daripada ikhlas di tengah-tengah cacian. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keduanya adalah setelah alhamda wan ni'mata. Iya, nikmat. Nikmat itu laka milikmu ya Allah. Nah, maka tadi kita sudah sampaikan bahwa kita juga harus memiliki atau mendapatkan nikmat. Iya, mendapatkan nikmat. Karena orang yang mendapatkan nikmat, dia akan mendapatkan 5 kebaikan. 5 kebaikan di balik nikmat dunia. Yang ini tidak akan bisa didapatkan oleh orang yang dia tidak mendapatkan nikmat dunia. Ya, jadi kita tetap sibuk mencari mendapatkan nikmat dunia ini. Ya, tapi begitu kita sudah mendapatkan, ingat dengan 5 kebaikan ini. Apa 5 kebaikan di balik nikmat dunia? Yang pertama, nikmat dunia adalah ladang untuk zuhud dan jihad nafas. Nikmat dunia adalah ladang untuk zuhud dan jihadun nafas. Bapak Ibu, mana yang lebih asli zuhudnya? Yang orang yang nikmatnya banyak atau nikmatnya sedikit? Yang zuhudnya asli. Yang uangnya banyak kan? Yang nikmatnya banyak. Iya. Jadi ini menjadi kebaikan tersendiri, nilainya berbeda. Iya. Pak, Bapak kan uangnya banyak ya. Kenapa bajunya cuma itu-itu aja? Kenapa kendaraannya begitu? Zuhud. Ya. Ketimbang kalau ada orang yang Pak rumahnya kok sederhana, zuhud, padahal memang nggak ada uang. Kan beda ya, beda. Termasuk juga jihad dan nafas. Ya. Mana yang lebih punya peluang untuk jihad dan nafas? Ya. Memerangi nafsu, orang yang uangnya banyak atau sedikit? Yang jihadun nafasnya betul-betul uangnya banyak kan? Ya, bagaimana menahan diri, ya, makan yang sederhana, minum yang sederhana, apa-apa sederhana. Ya, kalau orang uangnya banyak kan kadang jihadun nafasnya lebih terasa. Kalau orang uangnya sedikit kan, Pak kenapa makannya cuma pakai tempe? Iya, soalnya uangnya cukup hanya makan pakai tempe. Itu jihadun nafas atau terpaksa? Itu kenyataan. Ini yang pertama. Nah yang kedua, menyadari bahwa nikmat dunia bukanlah milik kita. Terus milik siapa? Ya milik Allah. Ya, milik Allah. Dan ini hanya akan dirasakan oleh orang yang memang dia mendapatkan nikmat dunia itu. Ya. Jadi untuk bisa mengatakan wan ni'matalaka, nikmat itu milikmu adalah orang yang memang betul-betul mendapatkan nikmat, punya nikmat. Orang yang nggak punya nikmat, ya Allah semua nikmat kan milikmu, jadi ya nggak usahlah saya punya. Tentu beda. Ini yang kedua. Nah yang ketiganya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menggunakannya untuk akhirat. Iya. Itu kesempatannya lebih besar pada orang-orang yang memang punya nikmat dunia ini. Ya, menggunakannya untuk akhirat. Yang keempatnya, bagian dari sebenarnya untuk akhirat adalah menolong dan membantu yang kekurangan. Jadi tidak menjadi alat kesombongan. Ya, nikmat itu tidak menjadi alat kesombongan, tetapi justru menjadi alat untuk menolong dan membantu yang kekurangan. Kita kadang kalau melihat ada orang yang kekurangan kan ya hanya bisa ya Allah, ya hanya bisa menyampaikan ada yang kau titipkan kepada saya harta yang banyak, tentu saya bisa membantu mereka. Ya, kita kan hanya bisa menyampaikan begitu ke Allah. Kenapa? Karena belum memiliki nikmat yang bisa dipakai buat membantu yang kekurangan. Tapi kalau yang nikmatnya banyak kan, ya udah. Ini nikmat milik Allah, saya gunakan untuk menolong sesama. Dan yang terakhir, rasa takut.
Bila bertambahnya nikmat dunia tidak sebanding dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau ini nikmatnya pas-pasan kan ya nyantai aja, Allah ngasih rezekinya segini ya saya nggak sedekah nggak apa-apalah. Tapi kalau yang nikmatnya banyak kan jadi takut. Kalau sedekahnya tidak sebanyak orang-orang yang kekurangan. Bulan lalu saya dapat rezeki 10 juta. Iya. Sedekahnya iya, 1 juta. Tahun ini, bulan ini ya dapat rezeki 15 juta. Kalau sedekahnya tetap 1 juta, berarti sama dengan bulan yang lalu. Jadi takut kalau sampai ketaatan kepada Allahnya tidak sebanding. Ya pas makan malam pakai tempe tahajudnya 5 rakaat, pas makan pakai sate tetap 5 rakaat, kan takut kita. Iya, itu kalau betul-betul kita sadar nikmat ini adalah pemberian Allah, milik Allah. Nah yang terakhir Bapak Ibu adalah wan ni'mata adalah wal mulka. Wal mulka berarti kekuasaan. Nah ada 5 kebaikan di balik kekuasaan. Yang ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang punya kekuasaan. Berarti punya kekuasaan penting nggak Bapak Ibu? Penting. Kita juga perlu untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kekuasaan. Jangan sampai kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah. Nah, apa kebaikan di balik kekuasaan? Ya. Yang pertama, menghalangi tumbuh dan berkembangnya tirani. Ya. Jadi kadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya menggunakan kekuasaannya ya untuk menindas, ya untuk membuat aturan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka semena-mena dengan kekuasaannya. Ini karena kekuasaan dipegang oleh orang yang merasa kekuasaan itu milik dirinya. Yang kedua, ya mengubah keburukan menjadi kebaikan. Ya, mengubah keburukan menjadi kebaikan. Betapa banyak keburukan ya, itu berubah menjadi kebaikan dengan kekuasaan. Ya, dengan kekuasaan. Judi ya, kalau dengan amar ma'ruf nahi munkar kadang berat. Tapi kalau pakai kekuasaan mudah. Ya, mudah. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiganya melindungi yang tertindas teraniaya. Itu kan butuh kekuasaan. Kalau orang nggak punya kekuasaan kan nggak bisa melindungi yang tertindas teraniaya. Ini yang keempat, ketiga. Dan yang keempatnya meneguhkan keyakinan bahwa penguasa hakiki adalah Allah sang pencipta alam semesta. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Dia nggak semena-mena dengan kekuasaannya karena sadar betul ya, penguasa sesungguhnya adalah Allah. Jadi kalau saya main-main dengan kekuasaan saya, ya orang-orang yang main-main dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, berarti dia sudah menghadapkan dirinya dengan kekuasaan Allah. Allah punya perhitungan tersendiri ya, untuk penguasa-penguasa yang zalim. Hadirin, ya, tadi yang kelima ya. Dan ini terakhir sebagai penutup. Talbiyah adalah pengakuan diri di hadapan Sang Khalik bahwa di dunia ini kita tidak memiliki apapun, semuanya adalah milik Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah seperti ini, mudah nggak kita tawadhu? Mudah ya, karena merasa tidak memiliki apa-apa ya, orang sombong itu sekali lagi karena dia merasa memiliki. Talbiyah itu tidak hanya sekedar mengajari, tapi ini memang maklumat, pengakuan kita di hadapan Allah. Labbaik la syarika lak, labbaik itu labbaik Allahumma labbaik. Terus kita sedang menyampaikan kepada Allah, ya Allah saya ini gak punya apa-apa ya, semua yang ada pada diri saya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu, talbiyah ya, mengajarkan kepada kita ya, tangga menuju puncak hidup.
Nah, tangga menuju puncak hidup itu ada 3. Yang pertama, berobsesi mendapatkan pujian, nikmat, dan kedudukan. Kedua, menyadari bahwa ketiganya bukanlah milik kita, melainkan milik Allah. Jadi tetap kita punya obsesi. Ya, bagaimana majelis sahabat cinta ini majelis yang dipuji oleh banyak orang. Nggak apa-apa. Karena itu nanti menjadi ukuran. Kalau kemudian kita menghindar dari pujian, ya udahlah, ngurus sahabat cinta ini yang penting pokoknya asal jalan. Enggak. Jadi ada obsesi. Walaupun sebenarnya tidak ada niat untuk dipuji. Tapi kalau mendapatkan pujian itu kan menjadi satu ukuran bahwa apa yang sudah saya lakukan ini sesuai dengan harapan. Termasuk juga nikmat kedudukan, tapi kemudian menyadari bahwa ketiganya bukanlah milik kita, melainkan milik Allah. Dan yang terakhir, menggunakan ketiganya untuk ibadah dan amal soleh yang bermanfaat bagi sesama. Ya udah, kalau kita mengamalkan ketiganya, insya Allah tawadhu' kita adalah tawadhu' yang muntij, ya, tawadhu' yang memberikan hasil yang positif bagi diri maupun bagi sesama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Sigit, semoga. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung menyampaikan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silahkan, Ibu-ibu dulu. Ada? Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Nah, ini sepertinya belum ada yang bertanya Pak Kiai. Mungkin sudah jelas semua. Iya, ini udah tawadhu semua ini berarti pasti gitu ya. Iya, ini alhamdulillah ya. Iya, itu tanda memang insya Allah ya. Jadi saya senang ya, tawadhunya Bapak Ibu. Iya, itu menjadi penanda insya Allah ya. Kita sudah memasuki ruang-ruang yang dipenuhi dengan kebaikan. Ya. Baik, kita tutup dengan doa pasti. Monggo Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, telah Engkau saksikan kesungguhan dari saudara-saudara kami di majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta, sungguh-sungguh di dalam melakukan amal-amal kebaikan, sungguh-sungguh di dalam menjemput nikmat yang Kau siapkan, sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Ya Allah, karuniakanlah amal-amal kami, amal-amal yang membuat orang memuji kami, bukan karena kami ingin dipuji mereka ya Allah, bukan ya Allah, tapi agar kami punya kesempatan untuk menyerahkan pujian itu kepadamu, agar kami betul-betul menjadi orang yang ikhlas. Bukankah orang yang ikhlas itu adalah orang yang hanya ingin dipuji olehmu, tidak ingin dipuji oleh makhluk. Karena itu ya Allah, biarkan makhluk memuji kami, biarkan ya Allah, tapi saksikan ya Allah, saksikan apapun amal baik yang kami lakukan, kami hanya ingin mendapatkan pujian darimu ya Allah, hanya ingin mendapatkan pujian darimu. Kalaulah ternyata ada makhluk yang memuji kami, kami tidak merasa memiliki pujian itu. Karena bukankah kami baik ini karena pertolonganmu,
Bukankah kami baik ini karena rahmat-Mu? Bukankah kami baik ini karena bantuan-Mu ya Allah? Kami menyadari sesadar-sadarnya ya Allah, sebaik apapun kami, itu semua adalah karena pertolongan-Mu, bantuan-Mu, rahmat-Mu. Karena itu bantu kami terus ya Allah, agar kami semakin menyempurnakan kebaikan-kebaikan kami. Rahmati selalu kami ya Allah, agar kami selalu melakukan amal kebaikan yang paling Engkau sukai. Beri pertolongan kami ya Allah, agar semua amal-amal baik kami adalah amal baik yang mengundang cinta-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, cukup amal-amal kami untuk-Mu. Cukup amal-amal kami untuk-Mu ya Allah. Tidak berharap apapun ya Rahman selain rahmat-Mu, selain rahmat-Mu, selain hanya rahmat-Mu. Dan ya Allah, karuniakan pula untuk kami nikmat terbaik dari-Mu. Kami membutuhkan nikmat terbaik itu ya Allah. Kami mendambakan nikmat terbaik dari-Mu untuk kami. Bukan untuk kami miliki ya Allah, bukan. Karena kami tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk memiliki semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Sebanyak apapun ya Allah nikmat yang Kau berikan kepada kami, semuanya tetap menjadi milik-Mu ya Allah. Tapi kami butuh nikmat yang banyak itu ya Allah. Kami butuh nikmat yang banyak, agar kami bisa menjadi jalan kecukupan bagi saudara-saudara kami yang kekurangan. Agar kami bisa menjadi jalan kebaikan ya Allah, untuk siapapun yang membutuhkan. Ya Allah, perih rasanya ketika kami melihat saudara-saudara kami yang kekurangan, tapi kami tidak sanggup membantu mereka ya Allah. Karena memang tidak ada yang bisa kami berikan untuk membantu mereka. Kalaupun kami bisa memberikan bantuan seadanya ya Allah, jauh dari apa yang mereka butuhkan, jauh dari apa yang mereka perlukan. Ya Allah, kami butuh nikmat yang banyak dari-Mu, agar nikmat yang banyak ini menjadi jalan bagi kami ya Allah, untuk lebih meninggikan syiar-syiar-Mu di bumi-Mu ini ya Allah, agar kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan dakwah yang lebih ya Allah, yang lebih menjadi kebaikan bagi siapapun yang hidupnya belum berada di atas jalan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sebanyak apapun nikmat yang Kau berikan kepada kami mohon jaga hati kami untuk tidak merasa memilikinya ya Allah. Menyerahkan kembali kepada-Mu dengan kami gunakan nikmat pemberian-Mu kepada kami. Kami gunakan untuk kebaikan sesama ya Allah, untuk kebaikan Islam wal muslimin. Dan ya Allah, karuniakan pula untuk kami kekuasaan ya Allah, kekuasaan yang kuat ya Allah, agar dengan kekuasaan ini kami punya kesempatan untuk menegakkan kalimah-Mu di bumi-Mu saat ini ya Allah. Sungguh ya Rahman, bumi ini kan milik-Mu. Bumi ini Engkau yang menciptakannya. Engkau pula yang menempatkan manusia di bumi-Mu ini, agar manusia sujud kepada-Mu di bumi ini. Tapi ya Allah, Engkau saksikan betapa banyak sekali manusia-manusia yang tinggal di bumi ini, tapi mereka tidak sujud kepada-Mu ya Allah. Kami sungguh tidak rela ya Rahman, bumi ciptaan-Mu, bumi milik-Mu ini digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat oleh manusia. Kami tidak sanggup kadang ya Allah meluruskan mereka, kecuali ketika kami memiliki kekuasaan, memiliki kekuasaan yang kuat ya Allah, untuk menegakkan kalimah-Mu di muka bumi ini. Dan ya Allah, apapun bentuk kekuasaan-Mu yang Kau berikan kepada kami tidak pernah mengklaim itu sebagai milik kami ya Allah. Sepenuhnya adalah milik-Mu yang harus kami jaga, kami gunakan untuk hal-hal yang membuat kami amanah dengan karunia kekuasaan ini ya Allah. Ya Allah, di akhir doa kami ini, kami hanya bisa mohon kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang dalam hidup ini merasa tidak memiliki apapun, kecuali hanya memiliki-Mu ya Allah.
Kami merasa tidak ada yang kami miliki. Kami tidak punya apapun dalam hidup kami, kecuali hanya punya diri-Mu ya Allah. Dan ya Allah, jadikan pula diri ini tidak merasa dimiliki oleh siapapun, kecuali hanya merasa dimiliki oleh Engkau ya Allah. Engkaulah pemilik kami yang sesungguhnya. Karena itu ya Allah, izinkan kami menyerahkan diri ini sepasrah-pasrahnya kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami serahkan hati ini sepenuhnya di majelis yang mubarak ini, majelis yang dipenuhi dengan keberkahan ini. Seutuhnya kami serahkan hati kami kepadamu. Tolong ya Allah, isi hati kami ini dengan kekayaan-kekayaan yang dibutuhkan bagi selamatnya hidup kami di dunia sampai akhirat. Ya Allah, isilah hati kami ini dengan rasa akhirat ya Allah. Jangan Engkau biarkan hati kami dipenuhi oleh rasa dunia. Penuhi hati kami dengan rasa ikhlas, rasa ridho, rasa qanaah, rasa syukur, rasa rahmah, rasa tawadhu ya Allah. Jadikan tawadhu betul-betul menjadi sajadah hidup kami, tempat kami selalu sujud kepadamu ya Allah. Karena sejatinya Engkau menghadirkan kami di muka bumi ini agar kami selamanya sujud kepadamu. Sungguh ya Allah, kami sangat berharap pada saat ajal datang menjemput kami dalam keadaan kami sedang sujud kepadamu ya Allah. Karena itu ya Allah, panjangkan sajadah hidup kami sampai ke tepi kubur kami ya Allah. Panjangkan sajadah hidup kami sampai ke tepi kubur kami, agar pada saatnya nanti ya Allah, ajal datang menjemput, betul-betul kami dalam keadaan sujud kepadamu. Kami lepas ajal kami ini dengan kemuliaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wan najata minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan dan juga doa yang telah dipanjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua, pemahaman dan juga ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah kajian kita akan dilanjutkan di kesempatan yang akan datang di setiap pekan kedua dan ketiga di setiap bulannya di hari Selasa. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa akhir majelis yang tertulis di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, wa razuqil kulla halalan daiman, wa akhilla atqiya'a ulama, nahdu bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un
وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فدب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الشحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.